Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala man istafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul fara'ida fa innahu min dinikum wa innahu nisful ilmi wa innahu awwalu ilmin yunza'u min ummati. Wa qala aidan, inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Masyarul muslimin, jamaah maghrib as'adakumullah. Alhamdulillah kita dapat bermuajah kembali di tempat yang mubarakah ini, yaitu di dalam masjid, di mana tempatnya orang-orang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Masjid Jami Ar-Rahman, Desa Reoi, Kecamatan Sape. Dan kita patut bersyukur kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan, dan paling utama kita masih diberikan iman. Dan tentunya pada kesempatan ini Mada mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita dalam bersalawat, kita diklaim sebagai umatnya, dan pada saat nanti kita pun mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam surah An-Nisa ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, mimma qalla minhu aw kasur, baik sedikit ataupun banyak
menurut bagian yang telah ditetapkan, nasiban mafruda. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mempelajari ilmu pembagian harta waris. Sebagaimana dalam sabdanya, ta'allamul faraida fa innahu min dinikum wa innahu nisful ilmi wa innahu awwalu ilmin yunza'u min ummati. Kata Nabi, belajarlah ilmu faraid, belajarlah ilmu pembagian harta warisan. Fa innahu min dinikum, karena sesungguhnya ilmu faraid termasuk bagian agama kalian. Wa innahu awwalu ilmin yunza'u min ummati, dan wa innahu nisful ilmi, dan sesungguhnya ilmu faraid adalah merupakan setengah dari seluruh ilmu atau separuh dari seluruh ilmu. Wa innahu awwalu ilmin yunza'u min ummati, dan ilmu faraid adalah ilmu yang pertama akan dicabut dari umatku. Kemudian sesungguhnya ilmu faraid ini yang pernah dikhawatirkan atau banyak momok di kalangan orang-orang, yakni mereka khawatir jika tekun belajar ilmu faraid ini mereka akan cepat mati, ya. Karena berdasarkan pemahaman mereka tentang hadis di atas, ya. Dan hadis berikut, innallaha la yaqbitul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah tidak serta-merta mencabut ilmu dari manusia, walakin yaqbidul ilma biqabdatil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mencabut para ulama. Nah, maksudnya ini kan nanti ulama itu akan dicabut, artinya sekarang sudah terbukti ulama-ulama itu sudah banyak meninggal. Apalagi ulama-ulama yang memahami ilmu faraid, ilmu harta pembagian harta warisan. Sehingga zaman sekarang itu warasi keluarga mematiga itu perhatikan ilmu ake tidak menjalankan syariat ini. Makanya sekarang kita harus mempelajarinya, karena mempelajari ilmu faraid adalah hukumnya fardu kifayah. Harus ada orang yang bisa di dalam suatu masyarakat. Arasape harus warga meloa dari sodi, tiloa sama-sama muraka. Ketika ada harta mau dibagi, aunggahina bagi tirirai sesuai kesepakatan, tidak boleh. Karena ini adalah syariat dan sudah ditetapkan dan langsung diajarkan oleh Allah bagaimana cara membagi harta ketika ada orang yang meninggal. Ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kemarin, masih terkait dengan asobah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tuntas bagaimana ada namanya asobah bin nafsi, ada asobah bil ghairi, dan ada asobah ma'al ghairi. Nah, ada masalah di dalam ketika kita sebagaimana urutannya kemarin itu, kita harus bagikan dulu kepada sahibul fardin,
yaitu orang yang mendapatkan bagian pasti, barulah nanti diberikan kepada asobah. Ya, kalau sekiranya sudah dibagikan kepada sahibul fardi, ternyata sudah habis hartanya, dan asobah atau yang mendapatkan sisa ini justru tidak mendapatkan, nah ini ada masalah. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Ada namanya masalah mustaraka, yaitu dimiliki bersama. Nah, ini sebenarnya ini sudah keluar dari kaidah yang sebelum-sebelumnya. Nah, jadi rukun masalah ini di dalam mustaraka ini kan ada 4, yaitu adanya suami, ada ibu, 2 atau lebih saudara seibu, al-akhu li ummi, atau saudari seibu, al-ukhtu li ummi, atau campur saudara dan saudari seibu. Dan yang keempat adalah 1 saudara sekandung, al-akhu as-syaqiq, atau lebih. Ya, 1 atau lebih, tapi saudara sekandung. Nah, kaidahnya begini jamaah sekalian. Kalau misalnya ada laki-laki meninggal, ya, di situ masih hidup kakeknya, bukan, masih ada suaminya, ada ibunya, dan ada juga saudara dan saudari seibu, dan juga ada asobah, yaitu saudara kandungnya. Jadi meninggal para istri, masih ada suaminya, masih ada juga ibunya yang masih hidup, ada juga saudara-saudaranya, tapi saudara seibu, saudara ataupun saudari seibu, berarti bukan, tidak sama papanya, tidak sekandung dia. Ya, ada juga saudara kandungnya. Nah, kalau berdasarkan ketentuannya ini adalah, maka suami itu suami, kemudian ibunya, kemudian saudari seibunya itu adalah merupakan orang yang mendapatkan pembagian pasti. Sementara saudara kandungnya itu adalah asobah, menunggu sisa setelah dibagikan itu semua. Nah, setelah dikelirkan, ini kan suaminya mendapatkan 1/2 dari harta istrinya yang meninggal tadi, setengahnya. Wade neru inana ibunya 1/6, ditambah lagi dengan saudara dan saudari seibu mendapatkan 1/3. Setelah dijumlahkan habis. Padahal di situ ada saudara kandungnya. Yang tadi mendapatkan 1/3 itu adalah saudara seibu atau saudari seibu. Sementara dia itu ada saudara kandungnya. Nah, saudara kandungnya tidak dapat, karena saudara kandungnya ini atau saudari kandungnya ini merupakan asobah. Ini kan masalah. Debe mapenti saudara seibu. Sementara waraku memori di antaran itu yang hidup itu ada saudara sekandungnya, saudara seibu seayah. Asli saudaranya. Sementara yang satu tadi itu mendapatkan pembagian pasti adalah hanyalah saudara seibu, beda ayah. Ya, mungkin ayahnya sudah meninggal atau ayah yang lain, tapi dia ini saudara seibu. Ya.
Nah, makanya dalam hal ini dinilai ini adalah merupakan masalah, seakan tidak pantas jika saudara yang sekandung malah tidak mendapatkan warisan, sementara saudara yang seibu saja mendapatkan warisan. Nah, inilah kaidahnya. Sehingga khusus dalam masalah ini, saudara sekandung itu dianggap seibu saja. Meskipun saudara sekandung, dia akan menjadi saudara seibu juga. Ya. Edeku ampun luar kasih ge. Dan ia ikut bersama saudara-saudara atau saudari seibu mendapat bagian sepertiga. Nah, sehingga bagian sepertiga tadi itu dibagi sama rata di antara mereka. Baik yang saudara kandung maupun saudara seibu, itulah nanti akan mendapatkan jatah sepertiga tadi itu. Dede. Jadi suaminya itu langsung dapat seperduanya kalau ada istri meninggal. Kemudian ibu si pumori inana, ibunya dari yang meninggal ini, istri meninggal ini, ina kandung si ande, dia mendapatkan 1/6. Kemudian saudari ibunya, saudari yang seibu tidak seayah, itu ketentuannya itu mendapatkan pembagian pasti itu adalah 1/3. Sementara saudara kandungnya adalah asobah. Setelah dibagikan untuk suaminya 1/2, oke. Kemudian 1/6 untuk ibunya, oke. Kemudian untuk saudari-saudarinya dari si ibu itu sudah habis. Berarti saudara kandung tidak mendapat. Nah, makanya tadi ketentuannya ini adalah, inilah dimaksud dengan mustarakah, dimiliki bersama. Sehingga yang 1/3 tadi itu, baik saudara kandung maupun saudara seibu, itu nanti gabung menjadi satu, dan itulah nanti dari 1/3 tadi itulah yang dibagi sama-sama. Iya. Anak laki-laki itu di sini kan asoba mestinya, tapi di sini tidak disebutkan ini ada anaknya ceritanya ini. Kalau ada anaknya, suaminya tidak mendapat 1/2, sudah berubah, apakah 1/4 ataupun 1/6. Kalau ada anaknya, ini ceritanya ini, kenapa suaminya mendapatkan 1/2? Karena dia tidak punya anak. Ini cerita tidak punya anak ini. Ya, sudah kita jelaskan dulu. Kalau sekiranya istrinya meninggal, kemudian suaminya hidup, anaknya masih ada, berarti suaminya tidak bisa dapat 1/2 karena ada tuntunannya. Ini ceritanya, kenapa suaminya mendapat 1/2? Berarti anaknya tidak ada, kakeknya juga, bapaknya juga sudah tidak ada, sehingga suaminya langsung otomatis mendapat 1/2. Ini. Nah, jadi persoalan ini adalah persoalan karena dianggap ini tidak adil ini. Mestinya yang saudara kandungnya itulah yang mendapatkan, tetapi karena saudara kandungnya adalah berstatus sebagai asoba, ngena sisa rahasia gini, ngena sisa nah. Setelah dilakukan pembagian, tiwara sisa nah. Mestinya kan harus yang saudara kandung ini daripada yang saudara seibu saja itu. Nah, itulah tadi dimaksud, saudara kandung dan saudara seibu ini digabung menjadi satu, sehingga dia mendapatkan 1/3. Ini maksudnya, inilah yang dimaksud dengan mustarakah. Artinya dimiliki bersama saja. Karena kalau diandalkan asobahnya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini maksudnya keluar dari kaidah ini. Nah, masalah ini juga disebutkan masalah Umariyah. Karena sahabat Umar bin Khattab pernah memutuskan masalah tersebut sesuai ketentuan di atas. Artinya asobah kan ditirahkan. Disebut Umariyah. Karena ini adalah pernah dilakukan oleh Umar sebelumnya pertama kali. Nah, juga dapat disebut dengan Himariyah atau bagaikan keledai. Himar itu keledai, Himariyah. Atau
Hajariyah bagaikan batu, dan Yammiyah bagaikan lautan. Disebut demikian, tadi disebutkan dengan Umariyah, disebutkan dengan Himariyah, disebut sebagai Hajariyah, disebut dengan Hammiyah. Nah, karena diceritakan bahwa sahabat Umar radhiyallahu an dulu pernah memutuskan saudara sekandung dalam masalah ini tidak mendapat bagian sama sekali. Ini saudara sekandung lagi tidak mendapatkan bagian sama sekali. Akhirnya mungkin saudaranya si saudara si ibu ke luar raka sia nah mau saudara kandung asli ini tiraka kan itu. Akhirnya ini ada semacam komplain deh. Pada tahun berikutnya masalah ini terulang kembali. Nah, barawali kejadian wali punake persis punake. Dan beliau ingin memutuskan sesuai keputusan yang lalu. Mapilender nih, yakni saudara sekandung tidak mendapat warisan. Namun saudara sekandung protes dan berkata, wahai pemimpin kaum muslimin, mana sahabat ke mengadu komplain kepada Umar, wahai pemimpin kaum muslimin, anggap saja ayah kami bagaikan keledai. Maliar kan nih, malu mau tipain tuan ke. Atau batu yang dilempar ke laut. Anggap saja ayah kami tidak ada. Bukankah ibu kami adalah satu orang? Kan sama ibu nah. Bukankah saya dengan itu kan memang seibu, saudara seibu, tapi meskipun saya kandung dengan bapak, oke lah bapak itu udah tahu kemana, entah apa, tidak jelas bapaknya. Tapi kan kami kan sama-sama ibu. Dia pelanggahi siak yang materakan ini masalah kandung deh. Kami kan sama-sama ibu. Ya. Lalu sahabat Umar radhiyallahu an menganggap perkataan dan protes tersebut benar. Iya. Beliau pun merubah keputusan dan menyuruh agar bagian saudara dan saudari seibu juga dibagikan kepada saudara sekandung secara merata. Hanya digabunglah. Kan awalnya saudara tirakan karena asobah. Tapi oleh karena tirakan bahaya kena kenyentuh segini. Akhirnya Umar mengatakan, mau saudara seibu, mau saudara sekandung, digabung saja, sama-sama peruna. Nah, makanya disebut dengan mustaraka. Tetapi, ada tetapinya. Karena ada beberapa juga sahabat, diantaranya ini adalah Abu Bakar, tapi keputusan sahabat Umar ini sesuai dengan pendapat sahabat Zaid bin Sabit, Utsman bin Utsman, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dan dianut oleh mazhab Maliki dan Syafi'i. Artinya dia menggunakan digabungkan tadi kalau Syafi'i dan Maliki. Namun sahabat Abu Bakar, Ali, Ibnu Abbas dan lainnya berpendapat bahwa saudara sekandung tetap tidak mendapat warisan sesuai kaidah bagian warisan asoba, karena dia asoba. Asoba itu begitu. Pada dari awal, dan memang dari asoba itu bisa mendapatkan lebih banyak karena menunggu sisa, bisa mendapatkan sedikit kalau setelah dibagikan semua tinggal sisanya sedikit. Namanya asobat itu sisa. Bahkan bisa tidak mendapatkan sama sekali. Ini kaidahnya. Ternyata saudara kandung sini tidak mendapatkan sama sekali karena dia berstatus asoba, dan ada orang yang mendapatkan bagian pasti. Siapa tadi itu? Ada ayahnya, ada ibunya, dan ada saudara seibu, bukan saudara kandungnya. Ini sudah. Setelah dibagikan itu habis hartanya. Jadi dia harus terima.
karena dia adalah sebagai asobah. Ini menurut Abu Bakar, Ali, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan lain-lain. Nah, dan ini dianut oleh mazhab Hanafi dan Hambali. Jadi mazhab Hanafi dan Hambali itu mengatakan seperti ini, tetap meskipun dia saudara kandung, dia tidak mendapatkan apa-apa karena dia adalah asobah. Kaidah asobah itu menunggu saja sisa setelah selesai dibagikan kepada sahibul fardi. Ketika yang mendapatkan pembagian pasti itu sudah dibagikan semuanya. Ya. Iya. Baik. Nah ini tapi ini jarang kalau zaman sekarang, apalagi kita zaman akhir sapua Pak Ina, sapua Pak Amah. Iya. Tapi jangan sampai ada kejadian seperti ini. Inilah kaidahnya. Baik. Kemudian selanjutnya adalah kakek bersama saudara. Nah, bagaimana kalau kakek itu bersama saudara? Ini juga masih merupakan asobah. Pembahasan terkait dengan asobah. Jadi asobah itu, sebagaimana kita sudah bahas dulunya itu, urutan pertama asobah akan menggugurkan urutan kedua. Artinya asobah, pegu benengah mati pendek asobah yang pertama itu kan anaknya dulu, kemudian cucunya, kemudian baru ke atas bapaknya, kakeknya. Artinya kalau ada anaknya, cucu tidak dapat, gugur. Kalau ada bapaknya, kakek tidak dapat, sudah gugur kakeknya karena ada bapaknya. Tidak, itu urutan asobah ini. Nah, jadi jika kita melihat kakek dan saudara, maka urutan asobah kakek berada sebelum saudara. Kakek itu ke samping, tidak. Saudara itu ke samping, ke atas baru, ke bawah dulu, anaknya dulu, cucunya, bapak, kakek itu dulu, baru ke samping, saudara dulu, bersaudara. Baru nanti pamannya, kan tidak urutannya itu. Nah, di sini kalau mau dilihat urutannya, memang urutan kakek lah saudara. Bu kakek, iya, bu kakek. Artinya kalau ada kakek berarti saudara tidak dapat. Saudara tidak dapat. Itu kaidahnya. Nah, jadi jika kita melihat kakek dan saudara, maka urutan asobah kakek berada sebelum saudara. Dan mestinya, jika terdapat kakek, maka saudara harus digugurkan. Kan tidak? Namun, ini bab atau pembahasan yang dimana keluar dari kaidah itu. Dan jika kakek berkumpul bersama saudara, baik sekandung atau seayah, maka keduanya sama-sama mendapat warisan sesuai ketentuan. Ada kakek hidup, ada saudara kandung. Nah, mestinya kan deh, mestinya urutannya kan deh, mau disebut kakek kah, saudara tidak kakek? Tapi di sini, kalau kakek ada, saudara ada, maka sama-sama asobah. Sama satu tingkat dia jadinya. Kakek dapat, saudara juga kakak dapat. Nah, yang dimaksud dengan kakek di sini adalah kakek ke atasnya, dan ke atasnya mencakup buyut yang termasuk ahli waris tentunya, yakni kakek dari jalur nasab mayit kepadanya, tidak disisipi perempuan. Maksudnya, tidak disisipi perempuan, lainnya kakek dari inana, tapi kakek dari amanah. Misalnya entahkah mamade misalnya made seseorang, nasiwe gomi, mamone gomi,
kakek yang dimaksud ini adalah bapaknya Laina bapaknya Inana. Laina dari Inana. Harus dari jalur amanah. Amanah, kakena, bade buyutna, ngomongin terus. Kalau masiwe ada siwe ma dongkona, meskipun kakek tapi dari Inana tidak. Itu tidak termasuk. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan saudara ialah mencakup saudari, termasuk masiwe. Mamone kombi, masiwe kombi, juga yang sekandung atau seayah, tapi bukan seibu. Lainnya seibu, tapi sekandung atau seayah. Itu baru masuknya. Artinya kebetulan amanah sebuah poligami, sebuah ama, meskipun beda ibu. Apalagi memang saudara sekandung. Ini yang dimaksud dengan saudara. Kakeknya tadi itu adalah dari jalur bapaknya, kemudian saudaranya itu adalah saudara kandung atau saudara ayahnya. Ya, saudara seayah atau saudara kandungnya. Saudara kandung itu adalah ayah dengan ibunya sama dengan dia. Nah, kalau di situ ada saudara seibu, maka saudara seibu itu gugur. Tidak masuk sebagai asobah. Asobah kita cerita ini, tidak masuk sebagai asobah. Karena gugur. Karena sudah ada saudara kandungnya atau ada saudara seayah. Meskipun di situ ada saudara seibu, maka saudara seibu itu gugur. Nah, pendapat yang mengatakan bahwa kakek dan saudara sama-sama mendapatkan warisan adalah mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, ini kaidahnya. Jadi maksudnya ya, kalau barengan kan nih, barengan kakek dengan saudara akan deh, saudara kandung itu bisa mendapat sama-sama. Kan kaidah yang menggamada kan deh, kaidahnya itu kalau ada kakek dan saudara, mestinya saudara kan mendapat karena jalurnya sudah dipotong oleh kakeknya kan tidak. Sudah dipotong oleh kakeknya. Tapi kalau dilihat dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, itu mereka kalau dia ada kakek, ada saudara kandung atau saudara seayah, sama-sama dapat, sama-sama merupakan sebagai asobah. Tetapi dalam mazhab Hanafi, saudara sekandung atau seayah akan digugurkan jika terdapat kakek. Dia maksud dengan ini. Nah, jadi kalau kita mau merujuk kepada mazhab Hanafi, maka saudara ini tidak dapat karena saudara kakek. Tapi kalau merujuk kepada mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, saudara ini dapat karena dia bersamaan dengan kakeknya. Nah, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali keluar dari kaidah asobah sebab mempertimbangkan dua alasan. Kenapa itu? Karena ada alasannya. Dua alasan. Yang pertama adalah jalur kakek dan saudara menuju mayit sama-sama setingkat, yakni semuanya lewat jalur ayah mayit. Jika kita mengutamakan salah satu dan menggugurkan yang lain tanpa alasan tertentu, maka kiranya kurang adil, mengingat keduanya sama-sama setingkat. Ini alasannya, kenapa bisa mendapat saudara kandung atau saudara seayah. Kemudian yang kedua, pada umumnya seorang yang sudah lanjut usia tidak lagi mementingkan harta benda. Ia lebih memikirkan bagaimana menyiapkan perbekalan akhirat tak kala kematian menjemputnya. Berbeda dengan saudara mayit
yang usianya jauh lebih muda daripada kakek. Kebetulan hidup dan beban tanggung jawab nafkah keluarga masih berat ditanggung di pundak mereka, kebutuhan hidup. Ya. Belum lagi yang mereka yang secara ekonomi masih belum mapan. Kiranya kurang bijak jika harta warisan diberikan kepada kakek dan saudara mayit tidak mendapatkan apa-apa. Itu pertimbangan jemaah sekalian. Makanya sebenarnya ini adalah keluar dari kaidah. Tapi itu pertimbangannya. Pertama, karena memang kakek dan saudara itu dianggap setingkat. Yang kedua, seorang kakek itu tidak lagi butuh harta sepenuhnya. Udah fokus di ibadah. Ya, sehingga sementara untuk saudara ini kan masih muda dan ada kebutuhan hidup dan beban tanggung jawab nafkah kepada keluarga. Ede. Ada catatan penting jamaah sekalian. Ulama sepakat menggugurkan anak-anak dari saudara kandung atau seayah jika bersama kakek, sesuai kaidah dalam urutan asobah. Kalau anaknya tidak dapat, kakek mori, waras si kakek mori, waras saudara yang meninggal tadi itu, anak saudaranya meninggal, masih hidup saudaranya, ada anaknya ini sudah tidak mendapatkan apa-apa karena sudah mahjub. Kenapa? Karena ada kakek. Nah, kecuali aman apa nih? Artinya saudara daripada mayit tadi itu. Nah, kemudian bagian kakek dan saudara, sabuneku bagianna. Ketika kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa kakek dan saudara sama-sama mendapat warisan, maka harus mengetahui berapa bagian kakek dan berapa bagian para saudara. Umpamanya loh. Ya sudah, karena sudah habis waktu. Kita lanjutkan nanti. Ini penting karena jangan sampai nanti kita mengecewakan orang lain karena kita salah memahami urutan asobah. Ya. Baik, jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, karena waktulah yang membatasi pertemuan kita pada kesempatan ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.